Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan belajar bersama di praktikum farmakognosi dengan materi rizoma dan radix gitu ya. Coba kita langsung saja masuk ke materi. Baik, pada slide ini dijelaskan bahwa hari ini kita akan coba bahas 3 tanaman atau 3 simplicia ya. Serbuk simplicia terkait fragmen penyusunnya gitu. Terutama untuk bagian radix gitu ya, rizoma ataupun radixnya. Gitu. Nah, untuk preparat yang pertama kita memakai Simplicia calami-rhizoma dari tanaman Rheum palmatum atau Polygonaceae gitu ya, familinya. Nah, calami-rhizoma atau lebih kita kenal dengan rimpang zeringau atau dringo ya, dringo ya. Di sini dia memiliki pemerian serbuk coklat kekuningan, baunya khas, aromatik, dan rasanya agak pedas begitu ya. Terus coba kita lihat atau amati lebih dalam terkait fragmen penyusunnya. Nah, di sini kita coba amati di perbesaran 40 kali dengan media air. Kira-kira apa saja jaringan penyusunnya ya? Yang pertama, ini jelas ada fragmen parenkim dengan sel minyak ya. Di sini mungkin tidak begitu jelas. Kalian hanya melihat adanya warna yang berbeda antara satu sel dengan sel yang lain. Dia yang satu lebih kecoklatan begitu ya, mengindikasikan dia adalah sel minyak gitu ya. Nah, fragmen dengan inklusi sel kita namakan parenkim ya. Kemudian di sini juga ada fragmen tapi di dalamnya seperti ada bulatan-bulatan kecil gitu ya. Nah, ini adalah parenkim dengan butir pati. Kemudian di sini kita amati ada bentuk warna transparan, bentuknya prisma. Masih ingat dia adalah kristal kalsium oksalat ya. Nah, tapi ini yang jadi ciri khas penentu dari ini milik calami-rhizoma. Nah, ini adalah nih fragmen aerenkim ya, fragmen aerenkim. Aerenkim itu merupakan fragmen yang di dalamnya terdapat rongga udara. Jadi di sini kan biasanya kalian lihat kalau fragmen parenkim itu kan padat nih seperti ini ya kan, padat nih susunannya. Tapi kalau aerenkim dia sebenarnya susunnya hampir sama dengan parenkim, hanya saja di antara selnya itu terdapat rongga udara sehingga dia kelihatan agak memisah seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh yang lepas gitu ya. Tapi yang jelas nah di sini ini kan seperti kosong ya. Yang kosong ini isinya udara gitu ya. Karena habitatnya yang juga banyak di tanah basah atau cenderung banyak air ya, mengharuskan dia juga bisa menangkap udara juga di situ ya. Nah, ini fragmen ciri khas dari calami-rhizoma. Kemudian tadi disebutkan ada butir pati. Nah, jika kita lihat lebih jauh, ternyata butir patinya seperti ini ya. Ya, ciri khas dari amilum gitu ya. Ya, di sini banyak ya. Selain ada kristal kalsium oksalat. Oke, kita lanjutkan. Baik, di sini kita coba amati di perbesaran 100 kali dengan media air. Nah, kan lebih jelas kalian bisa melihat adanya sel-sel minyak ya yang menyusun di dalam parenkim gitu. Nah, ini ciri dari fragmen calami juga ya, meskipun ciri khasnya itu pasti ada fragmen aerenkim ya. Nah, ini salah satunya fragmen aerenkim. Jadi awalnya dia itu seperti ini, kemudian ada rongga. Nah, rongga seperti itu ya.
Nah, rongga ini berisi udara. Nah, kalau kalian menemukan fragmen dengan ciri-ciri seperti itu, pasti itu milik Calami rhizoma, gitu ya. Kemudian coba kita sekarang amati di perbesaran 40 kali dengan media klorahidrat. Ada ketemu fragmen apa saja gitu kan ya. Nah, ternyata di sini kita temukan nih. Nah, butir pati lagi ya di sini, butir amilum. Ya, meskipun sebenarnya jarang ya amilum itu dapat terlihat di media klorahidrat, tapi mungkin ini tidak terlalu 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 panas saat dikeringkan gitu ya, sehingga amilumnya masih terlihat gitu. Oke, kemudian di sini ada pembuluh kayu nih. Kalian lihat ada fragmen yang bentuknya spiral gitu kan ya. Coba kalian amati. Kalau misalkan ini terlalu cepat, kalian bisa pause, kemudian kalian bisa perbesar gitu ya. Nah, di sini akan terlihat fragmen berbentuk spiral. Nah, ini spiral ini kita sebut atau kita namakan sebagai pembuluh kayu gitu ya. Kemudian di sini ada serabut hablur, ya. Nah, di sini jelas banget penyusunnya ya. Untuk serabut hablur berbeda kan dengan parenkim maupun aerenkim gitu kan ya. Nah, kemudian di sini nih jelas nih, kalau satu deret seperti ini ya, coba kalian nanti bisa lihat di slide terakhir untuk Calami ini ya. Ada lempeng parenkim dari aerenkim. Nah, sebelahnya ini kan aerenkim ya. Ada maksudnya gelembung, bukan gelembung udara ya, tempat untuk udara gitu ya, rongga udara gitu kan. Nah, fragmen ini fragmen aerenkim, tapi yang untuk satu fragmen ini ya, satu bagian ini itu disebut lempeng parenkim dari aerenkim. Oke. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan fragmen aerenkim ya. Kemudian di sini ada fragmen parenkim dengan sel minyak. Nah, ini ya, kalian lihat ada bulatan-bulatan yang berwarna agak lebih kecoklatan begitu ya. Sini. Oke, kemudian kita lanjut ke perbesaran 100 kali. Nah, di perbesaran 100 kali dengan media klorahidrat, kalian lebih bisa melihat jelas ya untuk butir patinya di sini yang tertangkap ada di dalam parenkim ya. Kemudian ada sel minyak juga ya di fragmen parenkim ini. Nah, ini rongganya nih, rongga udara. Nah, fragmen ini ada di rongga udara ini ada di fragmen aerenkim begitu ya. Oke. Baik, di sini coba kita ilustrasikan ya. Tadi fragmen-fragmen apa yang sudah kita temukan ya. Nah, ada parenkim dengan sel minyak ya. Tadi kita temukan jelas banget ya, apalagi di perbesaran 100 kali tadi di media air gitu kan ya. Kemudian ada lempeng parenkim dari aerenkim. Nah, itu kan kita juga temukan ya di media klorahidrat tadi fragmen ini gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Sel berisi zat warna coklat kekuningan gitu ya. Nah, ini sama ya, sama intinya dia di aerenkim fragmen aerenkim tadi. Kemudian di sini juga ada nomor 4, butir pati ya. Nomor 4, ini nomor 4, sorry. Ini nomor 4 ya. Dan di sini yang spiral tadi, mana spiral nih? Nomor 8 ya. Ini yang kita temukan spiral ya. Bentuknya spiral seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan pembuluh kayu ya. Kemudian kristal kalsium oksalat kita temukan meskipun ada satu butir aja tadi ya. Kalau misalkan kita cari lebih lanjut mungkin lebih banyak ya. Tapi sampel kita temukan konfirmasi ada kristal kalsium oksalat bentuk prisma ya. Kemudian ini butir pati juga kita tadi telah temukan. Oke, baik, ini untuk pembahasan kita.
Oke baik, itu tadi penjelasan kita terkait kalami rhizoma ya. Kita coba sambung ke part kedua kita hari ini adalah Zingiberis rhizoma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.